Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah ma ba'da. Mbak Khotijah pada kesempatan kali ini akan melaksanakan uji komprehensif yang dilaksanakan bagi mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Baik, ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah Mbak Khotijah nanti menyampaikan P5 PPRA ya 5 menit maksimal ya. Terus yang kedua nanti akan Bapak evaluasi hal-hal yang terkait dengan P5 PPRA dan ada beberapa yang akan saya tanyakan dan juga yang terkait dengan Al-Quran dan tajwid yang terkait dengan Al-Quran. Oleh karena itu, saya persilahkan Mbak Khotijah untuk menyampaikan P5 PPRA maksimal 4 sampai 5 menit. Silahkan Mbak Khotijah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. saya Siti Hodijah dari SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta akan mempresentasikan hasil penyusunan modul proyek P5 PPRA yang temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Proyek profilnya yaitu ayo berkreasi dengan ciptaan Allah. Dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, elemen akhlak kepada sesama dan lingkungan. Subelemen memahami ciptaan Allah dan menjaga kedamaian. Akhir fase memahami konsep berbagai macam ciptaan Allah, mewujudkan rasa kepedulian dan syukur atas segala ciptaan Allah yang ada di bumi. Bergotong royong, dimensi yang lain yaitu bergotong royong, kolaborasi, kerjasama, komunikasi, tanggap terhadap lingkungan sosial. Akhir fasenya menyelaraskan pandangan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, memberi motivasi terhadap diri sendiri dan sesama, peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar dalam berrelasi dengan orang lain. Kreatif, menghasilkan gagasan baru yang original, menghasilkan karya atau tindakan yang nyata, memiliki alternatif solusi dari permasalahan, menghasilkan kreativitas yang original, mengeksplorasi dan mengekspresikan perasaan dalam bentuk karya, tindakan yang ciptaan Allah yang ada di muka bumi. 3. Memperkenalkan peserta didik terhadap pentingnya rasa kepedulian dan rasa syukur atas segala ciptaan Allah yang ada di bumi. Mengajak peserta didik untuk selalu menjaga lingkungan sekitar dan berwawasan lingkungan hidup. Strategi pengembangan modul proyek penguatan pelajar Pancasila yaitu yang pertama, melakukan analisis kesiapan sekolah, kondisi dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen diagnosis terhadap kebutuhan dan kondisi peserta didik. Ketiga, pendidik dan peserta didik mengidentifikasi dari penemuan dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang keempat, pendidik dan peserta didik mengidentifikasikan tema dan topik yang akan dibuat oleh proyek. Selanjutnya, pendidik merancang jenis teknik dan instrumen asesmen. Yang keenam, pendidik menyusun modul proyek berdasarkan komponen yang didasarkan. Yang ketujuh, pendidik menentukan komponen esensi didasarkan kebutuhan. Anda sudah mempresentasikan tentang P5 PPRA. Saya ingin tanya sama Anda. P5 PPRA itu apa Mbak menurut Anda? P5 PPRA itu, kalau P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau PPRA-nya itu yaitu profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Oke, apa yang disebut dengan pelajar rahmatan lil alamin, Mbak? Pelajar rahmatan lil alamin yaitu merujuk pada siswa suatu pelajaran dihadap memiliki profil dan karakteristik yang sesuai dengan rahmatan lil alamin atau sesuai dengan Pak. Kenapa ya enggak? Sepertinya itu Pak, saya waktu menghafalkan tadi malam Pak. Itu, ya. Uh, Coba kamu perhatikan bahwa dalam konteks PPRA itu dalam pembelajaran itu harus bersifat holistik dan juga kontekstual. Ya. Apa yang dimaksud dengan holistik dan kontekstual? Kalau holistik itu masih menyeluruh ya Pak ya. Ah ya Mbak ya.
Kalau holistik itu masih pembelajarannya masih menyeluruh. Kalau kontekstual itu pembelajarannya Ajarannya sudah, kalau pengalaman yang nyata dalam kehidupan, dia membahas tentang pendidikan agama Islam dan nilai-nilai agama Islam seperti akidah, fikih, akidah, akhlak, fikih, coba lalu satu apa tadi? Satu akidah, akidah, terus akhlak, akhlak, terus fikih, fikih, terus sejarah, sejarah ya apa? sejarah Islam, Nah, sejarah apa namanya? peradaban Islam, Ya, dan SKI, akhlak. akhlak wis mau, Oh iya, Quran hadis Pak, Quran hadis. Quran hadis. Ya, Terus Quran apa hadis. lagi? Terus yang terakhir budi pekerti. Nah, Quran. Akhlak tadi kan budi pekerti. Dengar teori pembelajaran. Coba sebutkan minimal 3 saja teori pembelajaran dan apa itu yang kamu maksud dengan Oke, teori-teori itu. teori pembelajaran yang saya tahu itu ada 3 Pak. Yang pertama yaitu behavior, kognitif, dan humanitif. Apa itu dia bilang? Behavior yaitu pembelajaran pembelajaran rangsangan, jadi lah behavior. Kalau kognitif itu pembelajaran proses untuk mental, ya Pak. Kalau kognitif itu termasuk untuk pembelajaran mental peserta didik, contohnya mengasah mentalnya, memori, atau memecahkan masalah, PBL, dan diskusi kelompok. Pokoknya itu yang berdasarkan tentang PBL itu Pak biasanya. Kritis itu berarti psikologi Pak, karena humans, manusia. Jadi Oke. apa namanya, membahas tentang emosional dan lain sebagainya, termasuk karakter peserta didik. Yang based learning. Ininya kalau PJBL buat project, ya kan Pak? Ya, Kalau tapi apa yang disebut dengan PJBL itu? Apa yang dimaksud dengan PJBL? yang dimaksud dengan PJBL yaitu PBL, memaksa siswa untuk berpikir secara kritis. Jadi kalau misalkan kita diberikan masalah itu nanti apa namanya, siswa itu bisa berpikir secara kritis. Kalau PJBL itu menciptakan suatu proyek. Jadi proyek itu kan bisa terbuat suatu benda atau karakter siswa. Nah itu Pak, itu namanya Boleh. PJBL. Apa kepanjangannya PJBL? Kepanjangan PJBL yaitu Project Based Learning. Boten basetnya sopo? Based Pak. Project Based. 143. Al-Baqarah ayat 143. Saya hitung sampai 5. Waduh. Saya Pak, bentar Pak. 2, 3. Al-Baqarah ayat berapa Pak? 43. 4. Ayat 145. Ada syuhada'u 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala qaibah wa in kana lakabirata illahu wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi la ra'ufur rahim. Shadaqallahul adzim. Kamu ngajar di mana? Ngajar di SD Muhammadiyah 2 Pak. Ngajar apa? Ngajar Al-Islam dan ngajar PAI Pak. Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang lain bentar Pak. Wa mimman yang kolibun itu, mimman yang kolibun ada non mati bertemu dengan huruf ya. Ya Pak. Bacaan apa? Itu adalah bacaan idgham bigunah. Idgham bigunah itu ada berapa huruf? Idgham bigunah itu ada 4 huruf. Apanya? Idgham itu kan ada 6 huruf. Riana malu,
Kecuali lam dan ro berarti itu adalah idgham biguna. Ayo, apa tempat itu? Ro, ya. Caranya selain ro. Oh iya. Enggak, Pak, selain lam dan ro. Oh iya. Ya. Ayo apa? Ya, Ya, nun, ya, non, mau, mim, mu, miana, mim. Oh iya ma, lagi. lam, dan Ono wawu. lam. Kecuali dan Mobil. lam ro berarti Ya, ya toh, Pak. kesempatan kali ini tolong dipelajari ya. Nggih, Pak. Qurannya lagi dilancarkan. Ya mau pakai lagu-lagu juga boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngono ya, siapilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lagi pakai nahwa. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih sudah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ini,